Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Puspanita dengan NIM 22185. Nah, di sini saya akan mengerjakan challenge 1 yaitu troubleshooting pada laptop. Di sini kita akan membahas 2 kasus troubleshoot dan saya akan sedikit menjelaskan apa itu troubleshoot. Kita langsung aja. Nah, untuk introduction-nya, troubleshooting adalah sebuah istilah yang merujuk kepada sebuah bentuk penyelesaian sebuah masalah. Troubleshooting merupakan pencarian sumber masalah secara sistematis sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan. Nah, ketika melakukan troubleshooting, seorang teknisi itu biasanya akan menerapkan pendekatan isolasi masalah. Pendekatan dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi terkait kendala yang terjadi. Sebut saja seperti berkurangnya fungsionalitas suatu komponen atau terdapat perilaku yang tidak diinginkan. Nah, untuk troubleshooting yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu tentang WiFi pada laptop ya. Pengguna laptop menggunakan jaringan WiFi untuk koneksi internet. Namun, tidak jarang penggunaannya mengalami masalah penggunaan WiFi di laptop, seperti icon yang hilang. Bahkan tidak jarang pengguna juga mengalami masalah fitur menyambung WiFi di bagian setting atau kontrol panel. Ini tentu membuat pengguna bingung apalagi di momen sangat membutuhkan koneksi internet untuk pekerjaan atau kelas online. Nah, untuk contohnya tuh seperti ini ya. Yang kiri ini adalah problemnya. Di situ hilangnya icon WiFi. Jadi kita tidak bisa menyambung WiFi karena iconnya saja hilang gitu. Dan yang di kanan tuh kalau normal, yang warna biru itu WiFi-nya menyala. Nah, seperti itu. Jadi permasalahannya itu ada di situnya ya. Apa penyebabnya? Nah, kita analisa dulu nih penyebabnya. Yang pertama itu WiFi hilang setelah update Windows. Jadi, jika misal kamu habis dari Windows 10 update ke Windows 11, setelah update WiFi-nya hilang. Nah, itu kamu bisa melakukan troubleshoot sesuai dengan langkah-langkahnya. Yang kedua, yaitu driver network belum diupdate sehingga tidak cocok bisa menyebabkan fitur WiFi hilang. Nah, untuk saya sendiri, pengalaman saya kemarin yaitu kasus ini dan masalahnya tuh nomor 2, yaitu driver network belum diupdate sehingga tidak cocok, bisa menyebabkan fitur WiFi hilang. Nah, jadi di sini tuh perlu kita lakukan pengupdatean di drivernya. Nah, untuk update driver ini, langkah-langkahnya tuh cukup mudah dan cukup simpel. Yang pertama yaitu buka device manager di kolom pencarian sebelah logo start, ketik device manager, ketik aja seperti itu nanti keluar. Lalu klik tanda panah di bagian network adapter. Nah, di situ kan ketika sudah terbuka device manager, di situ akan ada beberapa pilihan dan kalian pilih saja yang network adapter. Nah, setelah kalian klik itu, di dalam network adapter itu ada beberapa pilihan. Ada Intel apa, terus one mini port dan lain sebagainya. Nah, jika ada driver yang belum update atau bermasalah, maka biasanya akan muncul penanda seperti tanda seru kuning. Kalau di laptop saya sendiri itu seperti ini tampilannya. Ini foto saya ambil di laptop saya waktu bermasalah dan penandanya itu adalah tanda seru kuning itu. Nah, jadi di situ kita perlu update yang itu, yang ada tandanya. Selanjutnya klik kanan dan akan muncul pilihan update driver. Klik update driver, setelah itu akan muncul seperti ini, dua opsi. Kalian tuh bisa pilih yang atas atau yang bawah. Sebetulnya itu sama saja, yang atas itu yang atas itu otomatis, yang bawah itu secara manual. Dan ini kalau kalian memilih secara otomatis, maka kalian langsung diarahkan ke gambar yang sebelah kiri, search for update driver on Windows Update. Nah, itu langsung seperti itu ya teman-teman. Terus yang sebelah kanan jika memilih secara manual. Nah, memilih secara manual ini kalian bisa memilih, nanti ada pilihannya sendiri di situ. Ketika kalian pilih yang memilih secara manual, ada beberapa pilihan yang bisa kalian pilih dan pastikan kalian memilih itu dengan benar. Nah, setelah update berhasil akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, kamu bisa restart laptop kamu dan WiFi-nya akan muncul kembali. Setelah kalian update tadi, pasti akan muncul tulisan Windows has successful update your driver. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kalian bisa restart. Setelah di restart, kalian bisa cek tuh WiFi-nya sudah muncul atau belum. Kalau belum muncul, mungkin kalian ada kesalahan dalam update-nya dan kalian harus lakukan update lagi dengan cara yang benar. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke troubleshoot yang kedua.
Troubleshoot ini membahas tentang booting yang memakan waktu cukup lama ya. Nah, kita bahas dulu nih, booting itu apa sih? Booting adalah proses loading awal saat laptop atau PC pertama kali dinyalakan. Perangkat yang semula dalam kondisi mati lalu ditekan tombol power akan mengalami proses booting. Berbeda laptop, maka berbeda pula waktu yang dihabiskan untuk booting. Tidak menutup kemungkinan pula laptop yang memakan waktu cukup lama untuk proses booting. Proses booting yang lambat sendiri disebabkan oleh banyak terdapatnya program yang berjalan secara otomatis di startup ketika laptop mulai diaktifkan. Nah, jadi di sini kasusnya adalah booting yang cukup lama. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya itu? Yang pertama itu ada matikan fitur turn on fast startup. Pertama-tama itu kita bisa klik kanan terlebih dahulu di icon baterai. Oh ya, sebelum membahas cara mengatasinya, di sini kasusnya ini tentang Windows 10 yang bootingnya cukup lama ya teman-teman. Jadi untuk mengatasi bootingnya cukup lama di Windows 10 seperti ini. Klik kanan di icon baterai yang terletak di samping kanan bawah, kemudian pilih Power Option. Nah, setelah itu pada jendela Power Option, pilih Choose what the power button does. Nah, di situ ada beberapa pilihan kan, kalian pilih saja yang seperti saya tuliskan itu. Lalu pada menu shutdown setting, Anda akan melihat tulisan turn on fast startup recommended yang tercentang. Nah, fitur ini yang menjadi salah satu penyebab proses booting menjadi lama. Maka dari itu Anda perlu disable fitur ini. Untuk melakukannya, klik change setting the currently unavailable. Jadi sebelumnya itu tidak bisa di otak-atik ya teman-teman, shutdown settingnya itu sebelum kalian mengklik change setting the are currently unavailable. Nah, setelah kalian klik itu, yang tulisan biru itu, maka kalian bisa menghilangkan centangnya yang di turn on fast startup itu. Lalu pilih save, jangan lupa di save juga untuk menyimpan perubahan yang Anda lakukan. Nah, setelah itu, kalau dengan cara yang pertama itu belum mempan atau masih memakan waktu yang cukup lama pada saat booting, kalian bisa melakukan cara yang kedua. Cara mengatasinya yaitu mematikan program yang berjalan di startup. Program yang berada pada startup akan otomatis berjalan pada saat komputer atau laptop Anda pertama kali masuk desktop. Semakin banyak program yang berada pada startup bisa menyebabkan proses booting menjadi lebih lama. Maka dari itu, Anda perlu mendisable program-program yang nggak penting yang berjalan di startup. Jadi misal laptop kalian ini sangat banyak aplikasinya. Kalian bisa memilah mana aplikasi yang mungkin cukup penting dan aplikasi yang tidak terlalu penting. Jika tidak terlalu penting, kalian bisa mendisablekannya. Nah, langkah-langkahnya yaitu seperti ini. Pertama-tama, klik kanan icon Windows yang terletak pada samping kiri bawah laptop atau lalu setelah itu pilih Task Manager. Untuk cara cepat membuka Task Manager ini bisa dengan Ctrl plus Shift plus ESC ya teman-teman. Lalu selanjutnya setelah itu kalian masuk ke tab startup untuk mengecek program mana saja yang berjalan di startup. Program yang aktif di startup ditandai dengan status enabled. Nah, kalau misal di sini ada asset ini ya, command line interface. Nah, ini kan statusnya itu enable, berarti dia itu aktif. Nah, itu tandanya. Setelah itu, pilih program yang ingin Anda nonaktifkan agar tidak berjalan di startup. Klik kanan, kemudian pilih disable. Nah, seperti ini contohnya ada Spotify. Di sini Spotify-nya itu aktif dan setelah dipikir-pikir yang Spotify ini tidak terlalu penting karena kita di sini itu banyak aplikasi yang lebih dipakai untuk kuliah atau bekerja seperti itu ya. Spotify kan ya untuk hiburan saja, jadi kita bisa menonaktifkannya. Nah, setelah itu klik kanan, kemudian pilih disable. Nah, selesai. Dan kalian bisa mendisable juga aplikasi-aplikasi lain yang menurut kalian tidak penting. Nah, jadi itu dia adalah contoh troubleshoot dengan kasus. Yang pertama, WiFi tidak muncul. Yang kedua, booting terlalu lama. Dan salah satu dari troubleshooting di atas sudah pernah saya alami dan saya praktekkan, yaitu yang WiFi tidak muncul. Nah, jika sudah melakukan langkah-langkah troubleshooting yang benar, tetapi laptop Anda masih tidak bekerja sebagaimana mestinya, mungkin ada permasalahan yang cukup serius dan Anda bisa membawanya ke pihak yang profesional agar kerusakan pada laptop tidak semakin parah. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan troubleshooting sendiri, tetapi laptopnya itu masih tidak berubah atau
Tapi kita sudah yakin nih, kita sudah melakukan langkah-langkahnya itu dengan benar, tapi laptopnya itu masih tetap sama saja dan tidak bekerja secara maksimal sebagaimana mestinya. Mungkin teman-teman bisa membawanya ke counter atau ke center yang lebih profesional supaya tidak semakin rusak. Cukup sekian presentasi dari saya tentang troubleshooting pada laptop. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.